Karena ayahnya betul-betul menaklukkan dunia dengan peluh. Bicara tuh anak miskin atau kaya itu takdir. Yang penting tuh anak punya karakter, anak yang soleh. Karena yang kita butuhkan nanti di lubang kubur kita siapa? Doa anak yang soleh, bukan anak yang tajir. Robbi habli minas solihin, bukan minat tajirin. Itulah. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh, bukan anak yang tajir. Ya, jadi betul-betul dia maksimalkan ini. Dia berikan yang halal, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, mungkin dia bukan apa-apa, nanti anaknya lebih dari dia insya Allah. Kalau memang dia cari kemaksimalan dalam rezeki yang halal, bukan yang syubhat. Allah mengatakan di Al-An'am ayat 83, narfa'u darajatin man nasya. Narfa'u darajat man nasya. Allah akan mengangkat derajat, meninggikan siapa saja yang Allah kehendaki, beberapa derajat. Jadi man nasya terserah Allah. Terserah Allah. Ya, makanya jangan beranggapan orang sekolah tinggi jadi orang kaya. Salah. Hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Bukan masalah gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Ustaz sering ulang-ulang nih perkataan. Bukan itu tujuan hidup. Karena Allah mengatakan narfa'u darajati man nasya. Kami akan angkat derajat sekehendak kami. Derajat. Ya, yang Nabi pertontonkan ketika perang Uhud. Ya, banyak sahabat pada meninggal, digali lubang sekalian itu mayit dijajarin untuk dikubur bareng. Zaman Rasul begitu. Ya, Nabi tanya, siapa di antara mayit ini yang berani bersaksi? Mana yang paling bagus hafalan Qurannya? Fulan ya Rasul, fulan masuk duluan. Fulan ya Rasul, masuk duluan. Derajat diangkat dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, terjadi khilaf antara Muawiyah dengan Ali di ijtihad para sahabat. Yang paling berhak mendapatkan posisi khalifah Ali. Kita akui itu. Cuma melihat mudarat di belakang Ali ini banyak orang-orang yang haus kekuasaan. Ya, di depannya Muawiyah dengan pasukannya, yang Muawiyah nggak tertarik untuk itu. Tapi orang ngelihat, sahabat ngelihat Muawiyah pandai dalam berdialog dengan delegasi-delegasi Islam sudah sampai Eropa masalahnya. Sementara Ali benar-benar gaya orang kolot jadul, di mana apa syair-syair, hadis apa dalam benak beliau ini dianggap puitis sekali Ali. Khawatir kita nggak bisa bertemu dengan orang-orang dari luar sana, ijtihadnya begitu berbeda. Ya. Sehingga terjadi khilaf di antara mereka bagaimana menghadapi ini. Ya, musuh-musuh Islam yang kasak kusuk di bawah. Ya, antara mereka saling mendoakan, di bawahnya yang rusak. Kayak antar ustadz di Indonesia. Kita kalau antar ustadz ketemu ahlan, ya Allah ustadz gue sana. Di pasukannya di bawah yang geremet nih kayak semut apa bakok betul. Waduh, ustadz gue lihat. Ustadz tuh mau Ustadz tuh bawah tuh gerbet di bawah tuh ya. Makanya kalau kita nggak masuk ke bawah untuk menyampaikan ilmu ini, yang ada akhirnya kita kayak di ring tinju ditonton. Nah, masuk sosmed, orang kafir bikinin sosmed, kita adu Ustadz PS Ustadz tuh. Ya, antum nanya kagak kenal boro-boro cuma lihat dari potongan tuh bengkelai itu Ustadz tuh, tabayun enggak. Sampai keburukan. Nah, justru derajat diangkat dengan ilmu. Narfa'u darajatin man nasya. Kami akan angkat sekehendak kami beberapa derajat. Kenapa? Menuntut ilmu. Dan ilmu itu fardu ain. Setiap orang harus mencari. Kelas kalian dengan ilmu yang kalian miliki. Iya. Makanya sebelum berkata, sebelum berbuat, ya berilmu. Itu muqaddimah penekanan di Sahih Bukhari kan. Jangan cuma baca hadis yang kukumpulkan, kata Imam Bukhari. Berilmu tentang bagaimana mencari hadis-hadis ini gitu loh. Supaya kau bisa menghargai itu. Orang kalau tahu
sakitnya turun wahyu, apalagi gemerincing yang menyakitkan. Kan yang paling berat itu kan gemerincing lonceng kan. Ketika wahyu datang itu kan kata Rasul, itu paling berat. Antum melihat bagaimana asbabun nuzul, sehingga antum nggak tega ngelihat Quran pada robek-robek. Bagaimana perjuangan mengumpulkan Quran di zaman Umar, di zaman Utsman. Proses perapian di Museum Quran dijelaskan tuh. Ya Allah, mudah-mudahan antum semua bisa umroh, bisa haji nanti insya Allah. Antum lihat itu bagaimana di Museum Quran dijelaskan tentang Quran disusun tuh, lihat. Saya dengan mata kepala saya sendiri saya melihat ada Quran itu yang dibuat dari pahatan. Jadi satu Quran itu dipahat. Alif tek 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 tek. Alif tek 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 tek. Lam tek 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 tek. Lam tek 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 tek. Ha tek 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 tek. Allah urusan ngetriki bisa 1 jam. Se-Quran itu ketrikan semua. Nah kita tinggal baca lupa naruh. Astagfirullahaladzim. Kebayang. Makanya kelas kita tuh begitu tuh. Dan ini rata nih rakyat begini ya, sudah pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya begitu ya pemimpinnya begono kurang lebih. Kan mirip begitu informasinya kan. Ayo wake up man, bangkit. Kok sudah begitu? Oh nggak bisa nih. Kalau begini harus begini nih. Kayak kita nih ngeliat orang tua kita ini kan pemimpin rumah tangga, ibu kita kan. Kita ini sebagai anak nih kalau pengen ngerubah orang tua kita bukan ngomong apa, mah, bukan, ya. Kaulan kariman kalau sama orang tua, akhi, wahfid lahum janahadzulli minar rahmah. Siapapun orang tua kamu merendah, jangan suara tinggi. Terus gimana ngerubah orang tua saya? Orang tua saya gini, jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Sekasar apapun dia tetap cium tangan. Dia ngomong tinggi, iya Pak. Mau apa coba bilang. Kesolehan anak itu hidayah buat mereka. Begitu pula sebaliknya kita orang tua pegel sama anak. Gimana nih anak bader banget ngambil engkau nggak disalahin, ngelebar urusan. Ini anak begini kan ada yang dilihat, ada yang dicontoh, betul? Kamu orang tuanya harus tobat. Tobatnya orang tua hidayah buat anak. Jadi ada hukum sebab akibat. Kok begitu Ustaz? Iya, tafsiran dari hadis yang mengatakan aslih nafsa yasluhlakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Pengen punya orang tua yang soleh-soleh, jadi anak yang soleh. Pengen punya anak yang soleh-soleh, jadi orang tua yang soleh. Begitu pula sebaliknya. Ya, itu kebaikan yang dipertontonkan. Ada seorang bijak berkata, ketika dia punya saudara yang nggak baik, menyakiti dia, menzolimi dia, tapi dia tetap berbuat baik sama saudaranya. Ditanya, Masya Allah, masih kau mau berbuat baik sama orang yang seperti ini? Dia saudaraku. Tidak ada bekas saudara. Terus, ya, kalaupun dia tidak bisa berbuat baik, dipandang buruk oleh orang, paling enggak ada kebaikan yang dia miliki apa? Dia punya aku. Saudara yang saleh. Masya Allah. Jadi dia berusaha untuk seperti itu. Berteman juga sama. Lu nggak bosan berteman sama dia, kan biang kerok dia. Masih mau aja berteman sama dia. Ya Allah, kan pertemanan ini kan bukan kebetulan, takdir yang telah Allah takdirkan. Ya, ini orang nggak ada kelebihannya memang, nggak ada kelebihannya. Cuma buat aku bisa bermanfaat buat dia. Paling nggak dia punya teman yang soleh seperti aku. Mikirnya begitu, itu cara muamalah. Bukan mutus silaturahmi, karena la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nggak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tapi kan dia kafir dengan saudara. Hei, Rasul juga saudaranya kafir, pamannya kafir, Abu Thalib. Abu Lahab, Abu Jahal, saudaranya dia semua. Tapi didatangi tetap sampai ditawarkan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatnya aku bisa berhujah di hadapan Allah, kau seorang muslim paman. Didatangi tetap. Ya, jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah gitu loh. Orang-orang Islam seperti itu. Makanya kekuatan ilmu yang kita miliki ini membuat semangat kita berdakwah untuk diri kita, keluarga kita. Memang hidup ini melelahkan, bro. Sekarang ente bisa itikaf di masjid, keluar ente bermaksiat. Datang nangis lagi, ya Allah, hamba bermaksiat tadi, ya Allah. Hapuskan hamba, ya Allah. Enteng, udah tobat. Keluar dosa lagi.
Karena kita manusia. Jangan beranggapan kalau sudah itikaf, sudah istighfar dah. Udah istighfar dah, enteng dah, tinggal surganya doang. Enak aja. Ahasiban nasu ayyatruk ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Buat apa ini ayat turun? Apa kalian mengira kalau kalian sudah beriman gak diuji? Ayat bilang kalian diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Karena orang sebelum kalian yang lebih soleh udah diuji. Kalian mah ecek-ecek, resan rengginang, ringan sekali. Yang dikeremek habis betul. Orang soleh diuji. Di zaman Nabi ada orang murtad. Di zaman sahabat ada orang murtad. Di tengah-tengah orang soleh, apalagi kita di tengah-tengah fitnah yang seperti ini, betul? Ya, ini kekuatan yang sedang kalian kumpulkan untuk 11 bulan ke depan. Bisa gak kalian punya jiwa al-lazifi yang mengalir begitu saja apa adanya tanpa ada menginginkan keburukan gitu loh. Karena husnuzon. Jangan terus berubah jadi orang yang apa adanya. Ya anak sama orang tua. Jangan mentang-mentang berilmu setel suara. Kenapa mah? Bapak mana? Ya begitu nih anak. Baru hafal 2 lembar sombongnya, Masya Allah. Begitu. Wahfid lakum janahadzulli minarrahmah. Kita kalau sama yang seumuran ngomong kan ada pada depan bro ya. Allah berfirman, dengerin ya. Rasul bersabda. Kalau sama orang tua gimana? Sama ibu kita. Itu di pahanya. Mah, sama dulu kenapa sayang? Ada firman Allah mah, kata Allah, lidnina min jalabibihina mah. Apa tuh artinya tuh? Perempuan suruh tutup mah pakai hijab yang betul mah. Pengen mama kayak gitu, Masya Allah. Bohong, anak nggak rontok, orang tua nggak rontok hatinya. Gandeng papa kita, Pak, sehat, Masya Allah. Ada apa sayang? Bangga loh, bapak digini sama anak, bangga. Kenapa sayang? Tahu gak Pak? Dulu juga Ibnu Abi Jahal, kalau ingat bapaknya sedih, karena bapaknya nggak bisa masuk Islam, tapi doanya nggak berhenti loh Pak. Masya Allah. Aku pengen ya yang terbaik buat papa. Kalau aku bisa punya ilmu nih yang lebih. Ya Allah, jangan berikan aku ilmu yang gak bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Dan pengen manfaat yang paling pertama nih buat kamu. Masya Allah. Itu yang diinginkan gitu loh. Nggak usah jauh-jauh menghayalkan kebaikan, nggak usah. Yang dekat saja. Ya. Makanya ditawarkan, 1 orang saja dapat hidayah dari kamu lebih baik daripada onta merah. Itu. Nggak usah mikir jauh-jauh, nggak usah. Jadilah mutiara di negeri sendiri. Ya, baru nanti biasanya kemana-mana. Ya dunia kan pasar. Ya pada akhirnya ketika kita jadi mutiara di negeri sendiri, orang pun datang ke Maluku pengen cari mutiara hitam. Batu Baca didatengin tuh di Doko dan di beberapa tempat di timur sana. Ya dunia akan datang karena pasar bagus, tapi bermanfaat buat tempat sendiri itu yang paling penting. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian ketika dijelaskan tentang maksud ilmu, ya, yang dimana dengan Allah mengangkat siapa yang dikehendakinya di dunia ini, penekanannya kan kepada ilmu. Anda kalau pengen jadi orang tua yang mulia di hadapan anak dan istri, suami, ya, berilmulah. Dan berilmu itu bukan emosi. Wah saya sebagai suami kalau nggak emosi bini nggak denger anak nggak nurut, salah ente. Emang ini anak bini dapat hidayah siapa yang kasih kalau bukan Allah, betul? Coba jadi suami yang layak dititipkan derajat oleh Allah. Bagaimana? Suami yang belajar. Di sela-sela kita banting tulang mengais rezeki, membuka pintu datangnya nafkah yang akan kita berikan ke mereka, belajar. Jangan nggak belajar. Anda yang tahu bagaimana menyempatkan waktu untuk belajar, jangan sampai enggak. Ima belajar diterjemahkan, baca Quran, baca hadis, duduk di majelis ulama, dekat sama orang soleh. Pokoknya innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Ibu pengen bapak mendengar nasihat ibu pengen anak mendengar nasihat ibu, demi Allah ibu belajar. Di sela-sela jadi ibu rumah tangga, jangan nggak belajar. Bini jangan nggak belajar.
Anda kalau bini gue pinter keluar mulu, enggak. Ini anak butuh madrasah. Anda nikah dengan perempuan bukan orang-orangan toko. Cakep sebentar. Cari-cari perempuan yang memang jadi madrasah. Suku, bahkan Nabi menawarkan gadis, bukan janda. Gadis lebih baik untuk kalian bermain. Maksudnya apa? Bisa kalian bentuk. Madrasah yang kayak gimana yang kalian mau bentuk nih? Kalian jadi arsiteknya, bentuk ini. Dari awal pokoknya saya pengen kamu gini. Ya. Tujuan saya nikah dari pertama punya madrasah buat anak-anak. Selama kamu bisa jadi madrasah buat anak, bahtera ini akan berlayar terus. Ya. Tapi kalau sampai kamu nggak jadi madrasah, bahtera bakal nyusur KRL 402, betul? Karam nih urusan ini. Ya. Tolong. Ini diulang-ulang nih. Ya, kamu lelah, kamu capek, kesal sama aku maklumin. Telah aku siapkan maklum lebih daripada kesalahan yang kamu lakukan. Karena apa? Pengen punya madrasah. Katakan sama istri itu, kamu punya 10 kesalahan. Aku suami siapkan 11 maaf buat kamu. Kamu orang lelah, kamu orang capek. Tapi tolong jangan pernah nggak jadi madrasah buat anak-anak. Tekankan ya, jadi ada wibawanya gitu. Ini mah kadang-kadang kita mah ego, anak mulu, gua kapan? Begitu bahasanya. Ya, ini mah keluarga ecek-ecek dah kalau begini ya. Anak nih nomor 1 anak nih, kita ngalah, bini cerewet gini, karena yang kita lihat anak. Ya, yang kita lihat anak. Selama dia jadi madrasah nggak apa-apa. Nah itu tekankan sekali. Allah akan dimuliakan.